Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Ya, oleh karena itu, mohon kalian mencermati semuanya, memperhatikan, karena di akhir pembelajaran ini tentunya ada soal yang harus kalian kerjakan dan menjadi salah satu penilaian dalam mata pelajaran fisika. Anak-anakku, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bahwa rangkaian hambatan listrik itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu rangkaian hambatan seri. Seperti apa rangkaian hambatan seri itu? Mari kita lihat gambar berikut ya. Kalian cermati di sini ada 3 buah hambatan yang disusun secara seri. Rangkaian seri itu bisa disebut juga dengan rangkaian tidak bercabang ya. Kalian perhatikan di sini ada 3 buah hambatan, R1, ada R2, ada R3. Disusun lurus tidak bercabang. Nah, di sini ketiga buah hambatan ini diletakkan di antara titik A dan titik B. Maka bagaimana? Apa saja yang berlaku dalam rangkaian seri ini, hambatan seri ini? Maka akan berlaku ketentuan yang pertama, bahwa besarnya kuat arus listrik di sembarang titik sama besar. Jadi nanti kuat arus yang mengalir mulai I masuk kemudian ke R1 menjadi I1, masuk ke R2 menjadi I2, masuk ke R3 menjadi I3, maka besarnya I ya, sebelum masuk ke R, kemudian saat masuk ke R1 menjadi I1, besarnya I sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3. Besarnya kuat arus di sembarang titik adalah sama besar. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana tegangan listriknya? Tegangan listrik di antara titik A dan titik B, ujung A dan ujung B ini kita sebut dengan V, atau boleh VAB. VAB adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, kita sebut dengan VAB. Besarnya kita anggap V. Maka nanti besar VAB sama dengan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. V1 itu apa? Tegangan yang ada di ujung-ujung hambatan R1. V2 itu apa? Tegangan atau beda potensial di antara ujung-ujung hambatan R2. V3 itu apa? Tegangan beda potensial di ujung-ujung hambatan V3. Nah, maka V total itu adalah hasil penjumlahan antara V1 plus V2 plus V3. Otomatis nanti besarnya V1, V2, dan V3 tidak sama kalau hambatannya tidak sama besarnya. Itu ya. Sehingga nanti kalau kita ingat kembali persamaan hukum Ohm bahwa V itu adalah I kali R, I adalah kuat arus, R adalah hambatan, maka V1 kita ganti I1 kali R1. V2 kita ganti I2 kali R2. V3 kita ganti I3 kali R3. Karena I1, I2, I3 besarnya sama, boleh kita keluarkan menjadi I dikali R1 plus R2 plus R3. Inilah besar tegangan yang ada di dalam susunan seri hambatan listrik ya. Untuk berikutnya, berapa besarnya hambatan totalnya? Besarnya hambatan total pada rangkaian seri ini adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi besarnya hambatan pada rangkaian seri itu semakin besar karena merupakan hasil penjumlahan antara hambatan-hambatan yang ada yang disusun secara seri. Nah, itu adalah ketentuan yang ada di dalam rangkaian hambatan seri. Untuk berikutnya adalah rangkaian kedua, yaitu rangkaian hambatan paralel ya. Gambarnya seperti ini, kita ambil contoh seperti ini ya. Rangkaian paralel biasa disebut, boleh juga disebut rangkaian bercabang ya. Kalau kalian perhatikan nanti rangkaian paralel seperti ini. Ya, arus akan pecah ya, arus masuk pada titik percabangan titik A di sini. Arus akan pecah menjadi 3. Nah, kita lihat di sini hambatannya ada 3. Berarti akan pecah menjadi 3. I1, I2, dan I3. Ya.
Nah, rangkaian seperti ini disebut dengan rangkaian paralel. Apa saja yang berlaku pada rangkaian paralel? Maka berlaku ketentuan. Yang pertama, beda potensial setiap hambatan adalah sama. Jadi nanti beda potensial di ujung hambatan 1, di ujung hambatan 2, di ujung hambatan 3, beda potensial sama. Begitupun besarnya hambatan, besarnya beda potensial, totalnya di titik AB ini. VAB sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Lihat. Oke ya. V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Bagaimana dengan arusnya? Nah, ini arusnya tidak sama. Maka nanti arus totalnya adalah I, ini. Nah, I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Ya. Besarnya arus yang masuk pada titik percabangan akan sama dengan besarnya arus yang keluar dari titik percabangan. Yang masuk adalah I, yang keluar adalah I1, I2, I3. I sama dengan I1, I2, plus I3. Nah, mengapa ini V per R1? Ya, karena arus itu kalau sesuai dengan hukum Ohm adalah berarti I sama dengan V per R. Kalau I1 berarti V per R1. I2 berarti V per R2. I3 berarti V per R3. Nah, kemudian untuk hambatan totalnya bagaimana? Hambatan totalnya untuk rangkaian hambatan paralel itu hambatannya semakin kecil. Nah, seperti ini. Maka hambatan totalnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah rangkaian hambatan yang berikutnya adalah rangkaian hambatan gabungan seri paralel atau campuran ya. Ada serinya, ada paralelnya. Oke. Maka nanti untuk menyelesaikan hambatan gabungan itu, hambatan penggantinya dapat ditentukan dengan penyederhanaan rangkaian. Jadi nanti disederhanakan dulu, ya, disederhanakan dulu baru dikerjakan seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita coba kita pahami dengan melihat contoh soal yang sudah saya siapkan ya. Contoh soal. Oke, kita ambil contoh soalnya seperti ini. Ada 3 buah hambatan ya. Ada hambatan 8 ohm, ada 6 ohm dan ada 3 ohm. Kuat arus yang masuk ke hambatan 8 ohm adalah kita anggap I1. I1 masuk ke titik percabangan titik B pecah menjadi 2, I3 dan I2, I2 dan I3 ya. Nah, dari gambar itu maka kita disuruh menentukan yang A, bagaimana hambatan penggantinya. Kemudian yang B, bagaimana kuat arusnya. I3 yang masuk ke R6 ohm berarti atau I3. Kemudian yang terakhir adalah berapa beda potensial di ujung R3 ohm ya. Nah, baiklah, kita bahas pelan-pelan ya. Untuk yang A, sekarang yang A. Untuk menjawab soal yang A begitu ya. Menjawab soal yang A, hambatan di antara titik kita untuk menjawab yang soal yang A ini, permasalahan A ini, maka apa? Selesaikan dulu rangkaian paralelnya dulu. Jadi yang paralel kita selesaikan. Jadi yang paralel adalah hambatan 6 ohm dan 3 ohm. Maka kita selesaikan 1 per Rp sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 per plus 2 per 6. Samakan penyebutnya ya. Maka rangkaian paralelnya hasilnya adalah 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, berarti dua buah hambatan ini 6 ohm dan 3 ohm ini kalau kita ganti satu buah hambatan besarnya adalah 2 ohm. Maka hambatan pengganti totalnya adalah ini sama dengan susunan seri. Berarti di sini kan 2 ohm ya. Maka hambatan totalnya bukan susunan seri. Berarti hambatan 8 ohm ditambah 2 ohm atau rangkaian paralel. Maka R total sama dengan 8 plus 2 sama dengan 10 ohm. Berarti hambatan penggantinya adalah 10 ohm. Oke, berikutnya ditanyakan berapa besarnya I3. Nah, ini arus yang masuk ke hambatan 6 ohm. Untuk menentukan nilai I3, maka apa? Tentukan dulu tegangan atau beda potensial antara titik B dan titik C sini. Nah, dengan titik C ini. B dengan C ini, titik B dengan C. Maka kita kembali ke hukum Ohm bahwa V itu sama dengan I kali R. Karena VBC berarti apa? VB sama dengan I kali RPI-nya adalah I yang masuk otomatis. I yang masuk adalah
I1 begitu. I1 kali R paralel. I1-nya berapa? I1 sama dengan I total ya. I totalnya berapa? Ya, kita punya di sini ada tegangan 10 ya. Kita punya tegangan 10 tegangan totalnya. Kemudian R totalnya 10. Maka berdasarkan persamaan hukum Ohm itu kita lihat bahwa I sama dengan V per R yang tadi depan. V-nya adalah 10, R-nya juga 10. Maka berarti I-nya berapa? 1 ohm, 1 ampere, mohon maaf ya. 1 ampere. Berarti maka tegangan paralelnya adalah I1 kali RP. I1-nya adalah 1, RP-nya adalah 2 ini ya. Maka V paralelnya berarti tegangan antara titik B dan titik C itu adalah 1 kali 2 sama dengan 2 volt. 2 volt. Maka untuk menentukan I3 berarti sesuai dengan hukum umum lagi. Maka I3 adalah V per R. Ya, V paralelnya adalah tadi adalah 2. Kemudian I3 itu berarti masuk ke R3 berarti dibagi 6. Berarti 2 per 6. Maka hasilnya I3 itu adalah 1 per 3 ampere ya. Ini ya. Jadi I3-nya di sini. Kita cari dulu adalah VP-nya ya. Kita cari dulu adalah VP-nya, kemudian kita bagi hambatan yang dilewati oleh arusnya. Maka VP-nya adalah 2, dibagi hambatannya adalah 6, maka menjadi hasilnya 1/3 ampere. Oke, selanjutnya ditanyakan beda potensial. Ya, beda potensial yang ada di R3 ohm. Ya, sedangkan besarnya beda potensial pada R sama dengan ohm adalah sama dengan 2 volt. Jadi besarnya sama dengan 2 volt. Kenapa? Nah, ini konsep awal tadi kembali. Karena pada rangkaian paralel, tadi kan ada rangkaian paralel, besar tegangannya adalah sama. Jadi tegangan di titik BC dengan V6 ohm ini, V3 ohm ini, itu besarnya adalah sama. Maka tegangan atau beda potensial di ujung R sama dengan 3 ohm adalah besarnya adalah 2 volt. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk lebih jelasnya bisa kalian kerjakan soal yang ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.